Drama penangkapan Harun Masiku kembali mencuat. Dan masih tetap sama, Harun Masiku tak kunjung ditangkap. Kasus penangkapan Harun Masiku yang penuh intervensi nampaknya bukan omong kosong. Ex-penyidik KPK yang pernah tergabung dalam tim pengejaran Harun Masiku, Praswat Nugraha, menceritakan pengalamannya saat hampir berhasil meringkus kader PDIP tersebut. Pada malam 8 Januari 2020, ia dan tim membuntuti Harun dari Cikini, Jakarta Pusat, sampai hilang jejak di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, Jakarta Selatan. Harun ke PTIK bersama Nur Hasan yang merupakan petugas keamanan di salah satu kantor Hasto di Menteng, tak jauh dari kantor PDIP. Sementara tas berisi barang-barangnya dibawa oleh mobil. Namun yang terjadi saat itu, 5 penyidik KPK yang membuntuti malah diadang petugas kepolisian, diinterogasi, bahkan dites urin. Tak sampai di situ, hambatan demi hambatan yang dihadapi penyidik terus berlanjut, bahkan sampai pemecatan. Jadi 4 tahun yang lalu, 3 tahun setengah yang lalu itu kita pernah mendeteksi Harun Masiku, dan kenyataannya saat kita deteksi dan kita laporkan justru malah kita dinonaktifkan lalu dipecat kan gitu kan. Di bulan Mei kita dinonaktifkan lalu dipecat di bulan September. Nah itu fakta-fakta yang nggak bisa kita pungkiri bahwa memang kasus ini penuh dengan intervensi. Sayangnya bukan intervensi untuk mendukung agar kasus ini segera cepat dituntaskan, tapi intervensi agar menghambat. Dilihat dari sepak terjangnya, Harun bukan orang istimewa yang sulit untuk diringkus. Ia hanya caleg biasa yang bahkan dinilai tak cukup lihai untuk kabur. Setelah kejadian di PTIK, banyak pihak meyakini ada sosok besar yang melindungi dirinya. Tak terkecuali dari pimpinan KPK kala itu, Firly Bahuri. Koordinator Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Kurnia Ramadana, menilai perbedaan penanganan kasus Harun juga sangat terlihat sekali ketika Ketua KPK sebelumnya, Firly Bahuri, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Dari situ terlihat, proses hukum terhadap Harun Masiku kembali dilanjutkan dengan pemanggilan beberapa orang sebagai saksi. Misalnya Hasto, Wahyu Setiawan, dan beberapa orang yang lain. KPK sebenarnya bukan tidak mampu, melainkan tidak mau dalam rentang waktu 2020 sampai 2024. Ini kan tanda bahwa dulu sepertinya Harun Masiku dilindungi oleh beberapa pihak di internal KPK. Ketika struktur itu berganti, argonya kembali jalan. Kami mendorong agar KPK menerbitkan, khususnya pimpinan KPK, menerbitkan surat perintah penyelidikan atas dugaan obstruction of justice untuk menelusuri apakah ada pihak-pihak yang mengetahui namun mendiamkan keberadaan Harun Masiku. Kalau ada dan mendiamkan, berarti ada kepentingan besar di balik Harun Masiku. Tak hanya soal siapa yang melindungi Harun Masiku, ICW juga menduga uang suap dalam kasus ini diyakini tidak sepenuhnya berasal dari kantong Harun Masiku. Selain itu, diduga ada dana yang mengalir hingga kini untuk menopang hidup si buronan. Kami juga yakin dana yang diberikan oleh Harun Masiku melalui Saiful Bahri kepada Wahyu Setiawan yang jumlahnya lebih dari 500 juta rupiah, kami masih yakin uang itu tidak sepenuhnya berasal dari kantong Harun Masiku. Kami yakin betul ada pihak-pihak yang mensponsori praktik suap menyuap tersebut. Buronan itu butuh uang yang banyak, butuh uang tunai yang banyak. Karena dia tidak bisa mengakses lembaga keuangan, dia tidak bisa mengakses rekening, ATM, perbankan. Yang jelas orang yang membantu pelarian Harun Masiku pasti orang yang berkuasa dan uangnya banyak. Di tengah bergulirnya narasi yang menyudutkan KPK soal Harun Masiku, KPK meminta masyarakat untuk bersabar.
KPK juga memastikan bahwa penyidik KPK bekerja dengan profesional. Jadi kenapa bisa lama ya karena memang secara real info atau petunjuk itu datangnya sesuai kehendak Tuhan yang Maha Kuasa gitu loh. Pada saat itu ya baru datang, makanya ditindaklanjuti. Yang enggak, kita tetap bekerja, informasi apapun kita tindaklanjuti. Karena penerima juga sudah divonis, pemberinya masa mau serta-merta dilepaskan gitu kan enggak. Jadi kalau sprindik sudah terbit kan, kecuali dia meninggal dunia, memang benar-benar atau penyidik tidak menemukan alat bukti, nah itu ya bisa SP3 bisa. Tapi selain itu nggak ada ruang untuk restoratif justice, tuh nggak ada. Lalu, akankah Harun Masiku segera ditangkap?